Mengajar bukan tentang membuat semua siswa berdiri di garis start yang sama dan berlari dengan kecepatan yang sama. Mengajar adalah tentang mengenali peta kekuatan mereka masing-masing. Selama ini, tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal, sekaligus memastikan mereka yang melesat cepat tetap tertantang. Jawabannya bukan mengubah kurikulumnya, melainkan mengubah cara kita menyajikannya. Selamat datang di kelas saya ini. Kita akan melihat bagaimana diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan produk bekerja secara nyata. Karena ketika kita mengajar dengan hati yang memahami perbedaan, belajar bukan lagi sebuah kewajiban, melainkan sebuah perayaan. Salah satu pembiasaan di sekolah kami ialah pelaksanaan sholat duha berjamaah yang dilakukan di pagi hari bersama murid dan guru. Ada yang dilaksanakan di musola dan juga di kelas masing-masing, terutama untuk kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6. Semua siswa antusias sebelum melaksanakan pembelajaran. Guru meminta kesediaan kepala sekolah untuk melihat rancangan pembelajaran dan juga meminta kesediaan apabila bisa berkenan di dalam kelas. Di kegiatan awal pembelajaran diferensiasi akan dimulai. Kemudian meminta kepada salah satu siswa untuk memimpin kegiatan berdoa di awal pembelajaran. Diferensiasi dalam pembelajaran adalah proses melayani keragaman peserta didik sehingga dapat belajar sesuai dengan minat dan potensi masing-masing. Kegiatan di awal pembelajaran, guru harus bisa merespon keinginan siswa. Juga dalam bentuk selalu bahwa guru itu harus selalu terbuka, seperti mengkondisikan siswa, menanyakan siapa yang sakit pada hari dan mendoakannya. Kemudian juga adalah menumbuhkan rasa empati agar siswa dapat melakukan kegiatan obrolan dengan secara terbuka. Kemudian dilanjutkan dengan morning story. Mereka dapat menceritakan hal-hal yang menarik yang mereka alami di hari sebelumnya. Seperti diantaranya adalah cerita lucu, cerita tentang cita-cita mereka di masa yang akan datang. Dengan mendengarkan peristiwa yang orang lain alami, kepekaan sosial siswa akan terlatih. Dengan morning story ini, siswa dapat memahami kondisi orang lain yang sebenarnya, sehingga dapat tumbuh rasa empati. Kegiatan ini dapat melatih keterampilan komunikasi, sehingga mereka dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka masing-masing. Selanjutnya akan masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, untuk pos menempel, ambil satu ini. Ambil satu.
Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran diferensiasi dimulai. Semua siswa sangat antusias. Mereka sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing. Dengan kelompok yang sudah dibuatkan, mereka belajar sesuai gaya belajar masing-masing. Ada yang senang pembelajaran mereka terhadap visual, ada yang senang pembelajaran mereka terhadap auditori dan juga kinestetik. Maka tadi bisa kita lihat siswa mengambil LKPD masing-masing sesuai dengan keinginan masing-masing. Ada yang mereka siap untuk membaca terlebih dahulu atau juga menonton layar. Kemudian di sini ada papan isi bintangku. Di sini adalah untuk sisi penilaian guru gitu ya. Jadi ketika anak sudah menyelesaikan di meja 1 atau di pos 1, mereka akan melaporkannya dalam bentuk isi bintang di depan. Itu merupakan salah satu bentuk asesmen guru, di mana asesmen ini satu, di sini ada tes lisan. Berarti ini untuk pos anak yang suka berbicara. Kemudian juga instrumen yang yang lainnya adalah bentuk lembar kerja peserta didik. Kemudian juga ada lembar pengamatan selama anak berdiskusi di dalam kelompoknya. Nah, di kegiatan pembelajaran diferensiasi, guru melaksanakan kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan. Yaitu judulnya adalah Hillary Clinton menjadi kemudian meminta lagi seorang untuk memimpin doa karena pembelajaran sudah selesai. Guru memastikan kepada semua murid untuk keluar dari kelas dan memastikan mereka selamat sampai di rumah. Selanjutnya, guru meminta kesediaan kepala sekolah untuk memberikan umpan balik masukan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Diferensiasi yang saya lakukan dalam pembelajaran adalah saya menyediakan 4 pos materi. Untuk pos pertama, pos membaca, saya memfasilitasi siswa dengan gaya belajar visual. Pos kedua yaitu pos video, saya memfasilitasi siswa dengan gaya belajar audiovisual. Pos ketiga, pos gunting tempel. Di sini saya memfasilitasi siswa dengan gaya belajar kinestetik. Dan pos keempat adalah pos bicara, di mana di sini supaya kita bisa menggali anak-anak yang memiliki kecerdasan verbal atau spasial. Tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, bagaimana saya memilih kegiatan yang dapat mengakomodasi gaya belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Karena pada kenyataannya di kelas ketika sudah menyediakan diferensiasi konten ataupun proses, setiap siswa itu sangat ingin tahu dan mencoba setiap pos yang disediakan, sehingga guru kesulitan untuk mengidentifikasi secara akurat maka gaya belajar yang mereka miliki. Dan ini menjadi tantangan bagi guru untuk lebih meningkatkan perbedaan konten atau proses dan gaya belajar anak dapat teridentifikasi. Tentu hal ini harus dilakukan secara kontinu, sehingga seringnya anak menerima konten yang berbeda-beda, maka mereka akan menemukan gaya mana yang menurut mereka yang paling tepat dan nyaman ketika belajar. Kemudian yang kedua adalah konsistensi.
Yang mana di sini guru seharusnya memiliki komitmen untuk terus melaksanakan pembelajaran agar membiasakan anak untuk memilih sesuai minat belajar mereka. Yang ketiga, guru dapat melakukan survei langsung kepada siswa. Diferensiasi mengajarkan kita bahwa keadilan di dalam kelas bukan berarti memberikan hal yang sama kepada setiap anak, melainkan memberikan apa yang mereka butuhkan untuk sukses. Mari terus belajar, mencoba, dan bergerak demi menuntun kodrat setiap anak. Karena guru yang hebat tidak menciptakan murid sesuai cetakannya, melainkan membantu